Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan. Sebelumnya tadi video-video sebelumnya itu tahap persiapan ya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan, yang mana ini dilakukan oleh enumerator pada saat sudah sampai di blok sensus yang terpilih. Apa yang harus dilakukan pertama? Yang pertama adalah enumerator harus menyiapkan form-form atau surat-surat yang telah disiapkan oleh manajer lapangan, yaitu mungkin bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat, di sini ada form persetujuan ethical approval yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Ini harus disiapkan dulu, bisa dijadikan satu map ya nanti dokumen-dokumennya. Kemudian kita ada juga dari surat tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian kita dapat surat tugas juga dari Direktur Utama PT Wahana Data Utama. Seperti ini. Nanti di sini diisikan nama teman-teman enumerator ya di sini. Kemudian ada juga surat permohonan izin. Permohonan izin ini bisa ke kelurahan. Nah, yang pertama itu kepala desa atau kelurahan. Ini harus kita siapkan juga dari rumah. Kemudian kita menyiapkan permohonan izin untuk melakukan survei kepada ketua RT. Ketua RT atau kalau di desa ketua dusun ya. Kepala dusun ya. Kepala dusun di sini kita buat. Nah, ini harus disiapkan dalam satu map. Nah, ini adalah tahap pelaksanaan. Setelah ini siap semua, baru teman-teman turun ke lapangan. Nah, dari data yang tadi kan sudah kita buat data sampel. Kemudian kita mendatangi rumah ketua satuan lingkungan setempat. Misalnya kita pergi ke rumah Pak RT-nya terlebih dahulu, kemudian menyerahkan surat permohonan izin survei yang telah disiapkan. Kemudian enumerator meminta data kepada ketua satuan lingkungan setempat tentang jumlah BSTT di blok sensus tersebut atau terpilih. Kemudian data kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga berdasarkan kartu keluarga. Jika kakak warga ada di ketua RT gitu kan. Jadi tanyakan aja, Pak ada nggak data warganya seperti itu. Kalau memang ada, kita mau mendatanya dalam seperti listing tadi atau mencacah tadi kan. Nah, jadi kita nggak usah mencatat atau masuk ke rumah satu-satu gitu ya dalam kegiatan listing tadi. Kita bisa bertanya kepada Pak RT-nya, minta data warganya seperti itu. Berapa jumlah warga, berapa jumlah kakaknya gitu. Itu informasinya bisa dilihat di kartu keluarga biasanya. Jika kakak warga ada di ketua RT, kalau nggak ada ya terpaksa kita harus kalau ketua RT-nya tidak mengetahui secara pasti gitu kan jumlah BSTT-nya di blok sensus tersebut, enumerator dapat bertanya kepada perangkat desa yang lain seperti sekretaris, bendahara, hansip, atau kepada tetangga di sekitar rumah ketua RT atau kepala dusun itu. Dan kemudian jika jumlah BSTT di blok sensus terpilih berbeda dengan data ketua RT atau kepala dusunnya, maka lakukan revisi urutan BSTT yang akan disurvei atau wawancara dengan cara mengganti jumlah BSTT pada file Excel. Nah, kita harus mengganti ini file ini. Misalnya berubah, ini kan data kita dapat dari BPS ya, Badan Pusat Statistik tahun 2020. Kemudian ada perubahan,
Kalau perubahannya tidak begitu signifikan, nggak masalah, kita pakai yang ini aja. Tapi kalau perubahannya jauh, misalnya dari 44 menjadi 144 misalnya, itu harus kita rubah jumlah blok sensus tempat tinggalnya. BSTT-nya harus kita rubah seperti itu. Cara mengganti jumlah BSTT pada file Excel, penarikan sampel seperti itu. Jadi masih kita gunakan yang tadi, misalnya jumlah BSTT-nya berubah menjadi 144, jadi kita tinggal ganti 144. Angka randomnya tetap 0,872 seperti itu. Kemudian enumerator memberi nomor setiap bangunan rumah yang dihuni pada peta yang telah disediakan. Pada peta ini, pada peta yang telah disediakan seperti ini, memberi nomor rumah. Kali ini kan tadi sebagai contoh aja ya, supaya jelas. Nah, karena ini kurang jelas gambarnya karena di print. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh kita buat nomor urutnya tadi. Misalnya tadi nomor urut 4, nomor urut 8, 13, berapa lagi nih? 17. Nah, sudah kita lakukan. Setelah lengkap memberi nomor urut rumah pada peta, kemudian dipoto satu kali. Foto aja nanti, foto seperti ini. Ini yang dipoto lagi. Jadi yang nanti yang dipoto ada nomor, adalah peta yang sudah diberi nomor urut seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya enumerator mendatangi atau petugas mendatangi rumah sesuai dengan nomor urut sampel untuk melakukan wawancara dengan kepala rumah tangga. Di sini, ini nomor urutnya tadi udah ada ya. Ini sebagai contoh aja ya. Rumah tangga survei, kita datang ke rumahnya, kemudian kita wawancara dengan kepala rumah tangga. Kalau tidak ada kepala rumah tangga, itu bisa dengan siapa aja yang ada di rumah tersebut. Dengan syarat umurnya antara 17 sampai 65 tahun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua yang lebih dari 65 tahun itu tidak bisa menjadikan responden seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang ini sebagai trik aja ya, sebelum melakukan wawancara mungkin bisa basa-basi dulu gitu kan. Kita bertanya dulu misalnya kepada kepala rumah tangga atau anggota keluarga tersebut untuk bertanya jumlah RT tetangganya berapa gitu, jumlah rumah tangga kiri kanan depan belakang itu ada berapa seperti itu. Jadi itu bisa kita isikan juga. Misalnya kita di nomor 4 nih, kita survei di sini, kita belum listing ini. Kita tanya, kebetulan ketemu bapak misalnya, kita basa-basi dulu, kemudian kita bertanya, Pak, kalau nomor rumah sebelah bapak ini siapa ya namanya gitu kan, boleh-boleh aja. Oh, namanya Pak Bambang misalnya. Oh, Pak Bambang. Kita langsung catat di form listing kan, form listing yang di aplikasi. Pak Bambang nih, kalau sebelahnya lagi siapa Pak? Sebelahnya lagi Pak Agus tuh. Oh, sebelah Pak Agus Pak. Pak Agus, kemudian ada Pak Tono misalnya kan. Oh, Pak Tono. Jadi itu udah dapat nih data listing. Jadi kita di sini, kita mau survei di sini, kita tanya-tanya dulu tetangga. Pak, kalau 3 rumah dari sini, 1, 2, 3 ini siapa namanya Pak? Oh, ini Pak Adi, ini Pak Budi, yang di sini misalnya. Jadi, kalau 3 rumah dari sini siapa namanya misalnya di sini? Sebelumnya dan sesudahnya Pak Adi, Pak Budi, Pak siapa misalnya kan, Ibu Tini misalnya seperti itu. Di sini kita bisa, kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi dari ketua RT atau kepala dusun, kita bisa tanya kepada rumah survei gitu, sambil basa-basi lah gitu. Kita catat dulu atau kita rekam boleh lah, nggak masalah kalau ada alat perekam gitu kan. Oh ya, seperti itu Pak ya gitu. Jadi ketika kita keluar, nanti kita udah dapat datanya nih. Tapi di sana kan nanti ada ini gitu, ada apa namanya, pendidikan.
Nah, pendidikannya caranya gimana ngisinya? Kita kembali lagi ya, tadi kembali ke bahasa basi tadi gitu. Kalau pendidikan orang yang di sana apa Pak? Setahunya gitu, setahu Bapak gitu kan. Kalau Pak Tono ini pendidikannya apa? Kalau Pak Adi ini pendidikannya apa? Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita melakukan bahasa basi gitu. Oke. Untuk selanjutnya setelah itu wawancara menggunakan enumerator melakukan wawancara menggunakan aplikasi seperti itu. Survei sesuai dengan nomor urut sampel. Nah, tadi nomor urut sampelnya. Nah, ini nomor urut sampelnya tadi. 4, 8, 13, 17 sampai ke nomor 44. Nah, ini di sini random juga nanti seperti itu. Nah, itu triknya ya. Supaya kita kerja sekali langsung dapat data listing dan dapat juga data survei BPOM. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuki form survei. Nah, ini video ini kita cukupkan, nanti kita akan masukin ke survei ya.